Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya kita belajarnya hari ini? Nah, sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 3, subtema 1 pembelajaran 3 mengenai aneka benda di sekitarku. Ayo kita belajar bersama. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, mengetahui benda-benda yang terbuat dari kertas. Yang kedua, mengetahui cara memainkan alat musik ritmis. Dan yang ketiga, mengukur benda dan mengetahui alat ukurnya. Nah, hari ini kita masuk pada pembelajaran ketiga. Ayo mengamati, bacalah wacana di bawah ini. Judulnya benda di sekitar kita. Benda terbuat dari kertas. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa digunakan. Nah, contoh lain tisu, kardus, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut dengan bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Cobalah kamu menulis di atas kaca. Apakah hasil tulisanmu di atas kaca seperti di kertas? Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik. Dengan demikian, semua yang kamu tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Nah, sekarang perhatikan benda-benda di sekitarmu. Tuliskan nama benda yang terbuat dari kertas. Misalnya buku, kardus, koran, dan tisu. Jika ada yang lainnya, coba kalian tambahkan. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Ayo berdiskusi. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Fakta yang luar biasa. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Udin dan teman-temannya berpendapat tentang menghemat kertas. Setiap tahun ajaran baru, aku meminta ibu membeli buku tulis baru. Sekarang aku akan menggunakan buku lama. Buku lama yang halamannya belum terpakai. Jika ingin terlihat seperti baru, tinggal ganti saja sampulnya. Kalau aku akan memanfaatkan kertas yang masih dapat digunakan, misalnya menggunakan kertas di 2 sisinya. Dengan demikian tidak menghabiskan kertas banyak. Saya sendiri tidak dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Nah, sekarang coba kalian diskusikan secara kelompok apa yang dapat kamu lakukan untuk menghemat kertas. Tuliskan hasil diskusi kelompokmu. Perhatikan penggunaan huruf besar dan tanda baca yang tepat. Sekarang ayo mencoba. Kamu telah membaca wacana di atas. Wacana tentang kertas di sekitar kita. Carilah arti kata berikut dengan tepat. Kamu dapat bertanya kepada gurumu.
Kamu juga dapat mencari di Kamus Bahasa Indonesia. Misalnya selulosa, artinya polisakarida yang dihasilkan oleh sitoplasma. Lalu lunak. Lunak artinya lembut dan empuk. Lalu molekul, artinya bagian terkecil senyawa. Lalu ampas. Ampas artinya sisa bahan. Lalu pulp, artinya campuran bahan selulosa yang dimasukkan dalam air untuk membuat kertas. Nah, untuk yang lainnya, coba kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Kemudian buatlah kalimat dengan menggunakan kosakata di atas. Misalnya kalimat pertama, selulosa ditemukan dalam jumlah besar hampir di seluruh tanaman. Yang kedua, misalnya, singkong akan menjadi lunak setelah direbus. Nah, untuk 3, 4, 5 yang lainnya silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu. Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya. Sekarang ayo bernyanyi. Kertas dapat digunakan untuk menulis. Apakah kertas juga dapat digunakan untuk membuat alat musik? Ternyata tidak dapat. Mengapa? Karena alat musik sebagian besar terbuat dari kayu berpadu dengan kulit hewan. Contohnya antara lain gendang. Cara memainkannya dengan dipukul. Kamu dapat bernyanyi diiringi gendang atau dengan bertepuk tangan. Sekarang bentuklah kelompok terdiri atas 4 atau 6 orang siswa. Setiap kelompok memilih 2 jenis benda yang dapat menghasilkan bunyi-bunyian. Berlatihlah untuk mengiringi lagu teka-teki. Lagu ini telah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Setiap kelompok akan mendapatkan giliran untuk menampilkan kemampuannya. Setelah bergiliran, tampillah secara bersama-sama. Lakukan dengan percaya diri ya. Sekarang ayo berdiskusi. Bahan dasar kertas adalah kayu. Kayu berasal dari pohon. Perhatikan pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada pohon pinus, pohon akasia, dan pohon jati. Pohon manakah yang paling tinggi? Bagaimana caramu mengukur tinggi suatu pohon? Tinggi badanmu pasti berbeda dengan temanmu. Apakah semua panjang atau tinggi benda dapat diukur dengan alat ukur yang sama? Alat ukur panjang benda bermacam-macam. Kamu sudah mengenal beragam alat ukur pada pembelajaran sebelumnya ya. Misalnya ada meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Nah, sekarang jawablah pertanyaan berikut. Sebutkan satuan panjang yang telah kamu ketahui. Iya, misalnya sentimeter, meter, milimeter, dan desimeter. Lalu tuliskan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Diskusikanlah bersama temanmu. Misalnya bagian yang diukur adalah tinggi badanmu. Alat ukur yang digunakan adalah stadiometer. Lalu untuk mengukur panjang lingkar pinggang, alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. Nah, untuk mengukur panjang meja di kelas, kita dapat menggunakan penggaris. Untuk yang keempat, 5, dan 6 silakan kalian diskusikan bersama temanmu ya. Sekarang ayo mencoba. Kamu sudah berdiskusi tentang alat ukur. Alat ukur yang tepat untuk mengukur sesuatu. Coba lakukan kegiatan berikut ini. Ukurlah tinggi badan 5 orang temanmu di kelas. Lalu tuliskan hasilnya pada tabel di bawah ini. Gunakan satuan sentimeter dalam pengukuranmu.
Misalnya nama teman saya yang pertama yaitu Rudi. Tinggi badannya adalah 110 cm. Nah, untuk 4 teman yang lainnya, kalian tanyakan dan ukurlah berapa tinggi badan temanmu. Untuk yang ketiga, urutkanlah hasil pengukuranmu. Mulailah dari yang terpendek hingga yang tertinggi. Untuk kegiatan bersama orang tua bersama siswa melakukan gerakan hemat kertas di rumah. Caranya menggunakan kertas di kedua sisinya pada saat menulis. Selain itu, menggunakan tisu seperlunya. Hal ini perlu dibimbing orang tua. Selamat belajar ya anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih, kalian sudah dapat menyelesaikan materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.